Hari ini, aku menikah. Bersulang untuk kalian. Minum. Minum. Arga Wijaya. Aku tak mengundangmu. Membunuhmu perlu undangan. Bukankah itu putra sulung dari tiga keluarga besar kota utama? Kenapa dia datang? Lihat gayanya. Jangan-jangan datang merebut tahta pertama. Serbu. Pendekar Saputra memang tak terkalahkan. Arga Wijaya. Hanya dengan orang-orang ini, kau ingin merebut tahta tertinggi rimba persilatan. Terlalu meremehkanku dan kedua golokku. Tenang. Aku tahu dua golok angin apimu tak tertandingi di dunia. Tapi bagaimana jika kau kehilangannya? Gerombolan sampah. Aku ingin lihat bagaimana kau merebut kedua golokku. Bayu Saputra. Jangan takut, Laras. Aku di sini. Tak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu sedikitpun. Apa yang terjadi? Pendekar Saputra, kau baik-baik saja. Laras Permata. Sedang apa kau? Dara. Tuan Muda Wijaya. Aku takut. Si kecil manis. Hari ini kau berani bunuh Bayu Saputra? Besok. Berani juga bunuh aku. Siapa jawara nomor 1 rimba persilatan? Akulah miliknya. Sekarang kaulah jawara nomor 1-nya. Mana mungkin aku khianati kau? Lelaki hidung belang dan perempuan jalang. Kubunuh kalian. Bayu Saputra. Tanpa dua golokmu, kau si kecil manis. Dan kalian semua, si kecil manis. Sekarang kuberi kalian kesempatan untuk hidup. Katakan, siapa jawara nomor 1 rimba persilatan? Jawara nomor 1. Kau pantas. Para hadirin, ikutlah aku. Bersihkan dunia persilatan dari bajingan hina ini. Bunuh. Anggur ini beracun. Kau kira aku akan membiarkan kalian yang tahu rahasia ini hidup? Sekarang giliranmu, Bayu Saputra. Arga Wijaya. Bunuh aku sekarang. Atau aku yang habisi kalian. Siapa? Dia. Selama aku masih bernafas, akan ada yang merampok pengawalan keluarga Shen. Kalau begitu, kupenuhi permintaanmu. Ayah, putrimu tak berguna. Pengawalan hilang. Merampok barang kiriman. Hukumannya pancung. Boleh tahu nama pahlawan? Hanya musafir. Tak perlu saling kenal. Nona, hati-hatilah. Si kecil, cepat, sini dan sapu. Hei, si kecil. Tak lihat debunya. Mengganggu. Kakak seperguruan kita? Hati-hati. Sejak guru menghilang, 5 tahun ini, Belai pengawal keluarga Shen kami. makin merosot. Harus minta kakak senior. Cari jalan keluar. Kalau tidak, Belai pengawal keluarga Shen kami. pasti bangkrut nanti. Kakak senior benar. Cepatan, lekasan. Sedang apa?
Kenapa? Nggak terima? Dasar si manis. Cuma kami yang sudi pungut kau. Tak tahu balas budi saja. Sudahlah. Bicara. Tangan hilang, mulut juga bisu. Cukup. Kakak Senior. Lintian, kau baik-baik saja. Kakak Senior, kau memang pilih kasih. Peduli si kakak. Dia tak bisa bantu kami. Bangkitkan balik pengawal keluarga Shen. Kamu. Citra Pertama. Kalau balai pengawal keluarga Pratama mau bangkrut, cari aku saja. Kalau mau balai pengawalmu tidak bangkrut, cari aku saja. Dimas Wijaya. Kau mau apa? Aku bawa tawaran bisnis bagus untuk dirundingkan denganmu. Bisnis apa? Kita berdua menikah. Maka balai pengawal keluarga Pratama tak perlu bangkrut lagi. Ingin menikah denganku? Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Kau tidak hanya akan mendapat suami sehebat diriku, keluargamu juga akan terselamatkan. Itu tergantung. Apakah kau punya kemampuan untuk itu? Cahaya Nugraha. Usir dia keluar untukku. Cahaya Nugraha. Kakak seperguruan. Ini bukan jalan keluar yang buruk. Saat ini balai pengawal keluarga Pratama kita sudah tidak ada pesanan yang bisa diambil. Jika kamu menikahi Dimas Wijaya, kita bisa mendapatkan bagian sumber daya. Pada saat itu, kita bisa membangkitkan kembali balai pengawal keluarga Pratama. Lebih baik daripada kamu menyia-nyiakan waktu pada si kecil manis itu. Jangan bermimpi. Kalian sudah merencanakan ini sejak lama. Ini adalah pengkhianatan. Padaku. Kakak seperguruan, bagaimana bisa ini disebut pengkhianatan? Bicaranya yang kasar sedikit, paling-paling hanya mengorbankan kamu seorang. Untuk kebahagiaan seluruh keluarga besar. Diam kamu. Kakak seperguruan, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk menyelamatkan jeripaya guru. Jangan harap. Bahkan jika aku mengadakan sayembara tanding untuk jodoh dan mencari orang lain, aku tidak akan menikahi bajingan seperti Dimas Wijaya. Kakak seperguruan, maafkan aku. Cuma modal kalian berdua berani melawanku? Bagus. Memang pantas jadi wanita pilihanku. Cantiknya tak perlu diragukan. Ilmu silatnya juga mumpuni. Saudara Rangga. Sepertinya tanda sumpah setiamu ini akan sulit diserahkan. Kakak, masalah ini sudah diputuskan. Bagus, Rangga Kusuma. Akan kulihat berapa banyak ilmu yang kau pelajari. Lepaskan aku. Si kecil manis, tanganmu yang satunya juga tak kau inginkan? Benarkah? Berani mengusik wanitaku. Tuan Muda Wijaya, kakak seperguruanku sedang emosi. Lebih baik, urusan ini ditunda dulu. Soalnya setelah kami pergi, keluarga Pratama benar-benar kehabisan orang. Nanti saat dia sudah tenang, setelah dipikir matang-matang, pasti akan memohon pada Tuan. Pergi. Pergi semua dari sini. Keluarga Pratama kami tak butuh pengkhianat sepertimu. Bagus. Adik Citra. Aku di rumah. Nunggumu datang ya. Pergi sana. Ayo. Pergi. Citra. Kau bisa minta tolong padaku. Citra. Kau bisa minta tolong padaku. Tidak perlu. Yang harus datang pasti datang. 5 tahun ini, kau latih silat siang malam. Aku tahu kau punya satu hal yang sangat penting. Harus kau lakukan. Bukan? Ya. Tapi urusan itu kini tak penting lagi. Terima kasih atas pertolongan Nona. Saputra tak bisa membalas. Jika ada keperluan nanti, silakan perintah saya. Jika benar ingin balas budi, penuhi 3 permintaanku. Pertama, minum obat ini dulu. Jaga kesehatanmu. Baik. Yang kedua, Hal kedua itu, kau tinggal 5 tahun di sini. Kebetulan, butuh tukang bersih-bersih. Tapi di keluarga Pratama, kau harus patuh padaku dalam segala hal. Tidak keberatan? tidak. Yang ketiga, Belum terpikir. Nanti saja. Kau masih ingat janji itu? budi penyelamat nyawa tak akan kulupakan. Dulu, berjanji melakukan 3 hal untukmu. Baru 2 yang terlaksana. Jika kau suruh aku bertindak, bunuh Dimas Wijaya. Bagiku, hanya sekejap. Setelah 3 janji ini, kau punya rencana. Aku akan pergi.
Perkara itu tak ingin kusertakan dirimu. Beri aku waktu berpikir. Lalu, masalah keluarga Wijaya ini, bagaimana kau atasi? Gelar sayembara tanding untuk jodoh. Citra, Bima? Kau padaku hanya rasa terima kasih karena kau selamatkan aku? Bayu Saputra, perasaanku padamu bukan cuma rasa terima kasih itu. Wahai para pendekar, hari ini Balai Pengawal Keluarga Shenku, Citra Shenku, menggelar sayembara ini untuk mencari jodoh lewat pertarungan. Tujuannya mencari yang terkuat untuk atasi krisis keluarga kami. Bila ada yang berkenan, silakan naik ke atas panggung untuk menantangku. Jika aku kalah, aku akan menjadi istrinya. Para hadirin, hari ini, kesempatan ini, aku duluan. Kau ingin yang tak pantas kau raih. Apakah waras? Kau, dengan kemampuanmu ini, mau meminang Nona Shen? Pulanglah tidur. Masih ada yang berani? Dengan kalian, si buruk rupa ini, pantaskah mendekati kakak seperguruanku? Rangga Kusuma, apa tujuanmu? Kakak seperguruan, aku. Citra Pratama. Kau masih saja bikin arena pertarungan. Coba lihat, orang macam apa yang datang ini. Mengandalkan mereka untuk selamatkan Balai Pengawal Pratama. Lebih baik andalkan si kecil manis di sampingmu itu. Kau, Apa yang kulakukan? Tak ada urusannya dengan Wang Xiao. Ini urusan keluarga Pratama. Kakak seperguruan. Jangan keras kepala lagi. Hanya Wang Xiao yang bisa bantu kita bangkitkan Balai Pengawal Pratama. Diam! Kau pengkhianat keluarga Pratama. Kau pengkhianat ayah. Aku. Karina, kalian semua datang hari ini? Aku akan gantikan ayahku membersihkan perguruan dari pengkhianat. Kakak seperguruan. Maaf. Kakak seperguruan. Semua jurus sang guru, ku tahu. Kau takkan menang. Masih ada yang tak kau pelajari? Guru tak pernah ajarkan ini. Itu salahmu, tak tekun belajar. Mengingat kau dulu adik seperguruanku, kuampuni nyawamu. Pergilah sekarang. Di keluarga Shen kami, tak ada orang seperti kau yang tak tahu malu, tak tahu balas budi. Aku. tak menyangka di dunia ini ada orang yang memaksa putri gurunya sendiri untuk menikah hanya demi keuntungannya. Dunia ini sungguh kejam. Diam kalian semua. Apa yang kalian tahu? Yang bisa selamatkan keluarga Shen hanya Tuan Muda Wang. Masa harus andalkan si kecil itu? Diam! Kau tak berhak sebut nama Lintian. Cukup. Shen Xing Cheng. Aku terlalu baik padamu. Jangan kurang ajar. Tak disangka, Dimas Wijaya ini bisa ilmu bela diri. Citra Pratama. Kau tak bisa kalahkan aku. Kulihat tak ada yang berani naik ke panggung ini. Lebih baik kau menyerah saja dan ikut aku. Terhindar dari penderitaan fisik. Kurasa yang akan menderita adalah kau. Pukulan urat besi keluarga Wijaya memang tak biasa seperti kabar yang beredar. Bahkan unggul melawan ilmu pedang keluarga Pratama. Kakak, kau tak bisa tembus pertahanannya. Menyerahlah. Tidak mungkin! Citra, Bagaimana? Citra Pratama. Kurasa. Lebih baik kau menyerah. Citra. Hanya satu hal lagi. Aku bantu bunuh Dimas Wijaya. Tak perlu. Aku masih bisa bertarung. Kau memang keras kepala.
Tapi tak apa. Bahkan jika kau cacat, keluarga Wijaya tetap bisa sembuhkanmu. Si kecil manis. Mau apa? Berkali-kali, kau pakai tangan lumpuhmu itu untuk menyentuh wanitaku. Kau pikir aku ini tak punya nyali? Aku kasihan kau si kecil manis, tak ingin membunuhmu. Kalau kau berani mendekat lagi, tanganmu yang masih sehat akan kupatahkan. Citra, asal kau ucapkan sekarang, langsung kubunuh dia. Bima. Kutanya padamu. Kau menyukaiku. Citra, berani aku menyukaimu? Aku cacat satu lengan. Masih punya dendam darah. Berani apa aku? Baik. Aku paham. Bima Saputra. Dengarkan baik-baik. Permintaan ketiga ini adalah... Pergilah. Apa? Permintaan ketiga adalah... Pergilah kau. Bukankah kau ingin dia pergi? Sekarang kubunuh dia. Cepat pergi. Cepat pergi. Kau cukup tangguh. Citra pertama. Demi si kecil manis ini, berani kau lukai aku? Kulumpuhkan kau dulu, lalu di depanmu, kubunuh dia. Citra, Cepat pergi. Citra. Aku tak bisa pergi. Bagaimana nasibmu nanti? Bagus, si kecil manis. Jangan kau pergi. Tunggu kulumpuhkan Citra, lalu kubunuh kau. Bima Saputra. Dulu kau berjanji 3 hal untukku. Sekarang ku minta yang ketiga. Kau mau ingkar janji? Bima Saputra. Pergi kau dari sini. Pergi. Pergi. Iyalah. Baik. Aku pergi. Awalnya kubiarkan kau hidup, tapi hari ini, kau buatku sangat marah. Sekarang kubunuh kau. Pisahkan, emasnya. Tidak bagus. Tuan Muda mengeluarkan jurus maut. Palu. Tidak mungkin. Besi dinginku malah pecah. Si kecil manis ini, kau punya kemampuan segitu? Bisa dengan satu pukulan menghancurkan gelang besi Tuan Muda. Pentasan nona pertama sangat peduli pada si kecil manis ini. Menarik. Kekuatan setingkat ini paling tidak masuk daftar peringkat rimba persilatan. 30 besar. Tapi seorang cacat. Aku belum pernah dengar. Kenapa tidak pergi? Kenapa tidak pergi? Aku tidak pergi. Nanti. Aku juga tidak akan pergi. Benarkah? Benarkah? Kau si kekat. Hancurkan besi dinginku. Berani-beraninya meraba wanitaku. Duduklah. Tenang saja. Dasar kakat. Kulihat, berapa lagi tanganmu yang bisa menangkis? Kulihat, berapa lagi tanganmu yang bisa menangkis? Cuma kehilangan satu tangan. Untuk menghadapimu, masih lebih dari cukup. Tuan Muda Wijaya, kau kalah. Omong kosong. Si kecil manis ini memang ada caranya ya. Bisa bertarung tanpa senjata sampai bisa mengalahkan Tuan Muda Wijaya. Wang Qiang juga cuma segitu. Bahkan si kecil manis saja tak bisa dikalahkan. Siapa namamu? Berani naik ke sini. Lawan aku. Kau. Si kecil manis. Aku memang tak bisa mengalahkanmu. Tapi keluarga Wijayaku punya banyak orang. Kau yakin?
Melawan seluruh keluarga Wijaya, jadi musuh. Bima Saputra. Jaringan keluarga Wijaya menjangkau seluruh dunia. Aku menyarankanmu untuk mendengarkan kata-kata kakak seperguruanku dan segera pergi. Kau justru membahayakan alai pengawal keluarga pertama. Rangga Kusuma, diam kau. Kau telah mengkhianati keluarga Pratama. Kau tak punya hak untuk bicara mewakiliku. Kakak seperguruan, mengapa kau begitu keras kepala? Si kecil manis ini cuma sedikit lebih mahir bela diri. Keluarga Wijaya punya uang dan pengaruh. Balai pengawal bukanlah hanya karena bela diri tinggi. Bisa dibangkitkan kembali. Jika harga untuk membangkitkan balai pengawal adalah menikahi Dimas Wijaya sama manusia seperti itu, aku lebih memilih mengembara ke ujung dunia. Bersama Bima Saputra. Si kecil manis. Di hadapanku, dengan si kecil manis ini, kau malah bercumbu mesra. Wanita yang tak bisa kudapatkan, jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Pergi. Bunuh si kecil manis ini, bunuh untukku. Dia berani merebut wanita saya, dan melukai saya. Saya akan memotong-motongnya sampai hancur. Tenang saja, Tuan Muda Wijaya. Siapa orang itu? Baru saja dalam sekejap, dia sudah menahan Dimas Wijaya. Mungkinkah? Dia adalah ahli dari Daftar Pahlawan Rimba Persilatan. Mungkin saja. Soalnya keluarga Wijaya memang kaya raya. Dimas Wijaya, lagi pula adalah putra sulung keluarga Wijaya. Orang-orang di sekitarnya pasti bukan orang sembarangan. Dia adalah Reza Hartono, peringkat ke-26. Ahli pedang dingin darah di Daftar Pahlawan Rimba Persilatan. Reza Hartono? Reza Hartono. Bukankah kau sudah dikeluarkan dari daftar pahlawan dan dicari oleh pemerintah kerajaan? Bagaimana kalian keluarga Wijaya bisa menampung orang seperti ini? Urusanku sendiri. Dikarikan? Dikeluarkan dari daftar pahlawan? Apa yang terjadi? Pedang pusaka di tangannya harus dipelihara dengan darah. Untuk memelihara pedang pusaka, dia pernah membantai seluruh desa. Para hadirin, jangan panik. Hari ini, aku bukan datang untuk membunuh kalian. Tapi, pendekar muda ini, kau menghalangi jalan Tuan Mudaku. Aku tak akan berbelas kasihan. Saat lenganku masih utuh, kau di hadapanku hanya sampah. Sekarang, Masih. Coba saja, kau akan tahu. Kari mati. Bima, hati-hati! Ini Bukannya kau bilang, Bima hanya si kecil manis? Siapa sebenarnya dia? tidak mungkin. Si kecil manis ini selama 5 tahun hanya bisa makan dan menyapu. Pergi! Beritahu ayahku, keluarga pertama masih punya dasar kuat. Citra Pratama tak bisa menang. Butuh dia sendiri yang hadapi. Ya, Ini mustahil. Kamu siapa sebenarnya? Di dunia ini, masih ada kecepatan melebihiku. Tak perlu kamu tahu. Bima Saputra, cepat obati lukamu. Luka dari pedangnya, darah akan terus keluar. Tampaknya harus pakai golok. Satu tangan memang sulit. Lengganmu sudah putus sekarang. Satunya lagi terluka. Kubilang kamu, masih punya apa? Citra Pratama. Kamu lihat saja, si kecil manis ini bagaimana? Ditusuk pedang. Memang, pedangmu cepat. Kamu layak gunakan golok. Si kecil manis. Apa? Pakai golok? Kau satu tangan bisa cabut golok. Coba saja tahu. Pendekar muda mana? Mau pinjamkan golok berharga? Harus pinjam juga? Si kecil manis. Kau bukan datang untuk bercanda kan? Pengembara rimba persilatan. Mana ada yang tak punya? Golok sendiri? Kulihat Bima Saputra ini tak akan menang. Lagi pula, satu tangan main golok tak pernah dengar. Apalagi, lawannya adalah peringkat rimba persilatan ke-27. Reza Hartono. Aku saja. Golok bagus. Nanti golokmu pecah. Jangan sedih. Aku ingin lihat bagaimana dia cabut golok. Si kecil manis satu tangan. Tidak mungkin. Goloknya lebih hebat. Kalau bukan karena dia imut. Kekuatan orang ini, paling tidak, masuk 20 besar peringkat pahlawan. Sudah 5 tahun tak membunuh. Kau akan jadi percobaanku. Reza Hartono. Ada apa? Keluarga Wijaya memeliharamu, bukan untuk menganggur. Hari ini, kalau kau tak, bunuh dia untukku. Kau yang mati! Tenang, Tuan Muda Wijaya. Saya uji dulu. Kalau kalah dari si imut ini, saya bunuh diri menebus dosa. Sayangnya, kau hilangkan satu lengan dan tak punya warisan ilmu golok. Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah kehormatanmu. Berkelahi pedang denganku. Berani sekali. Bagus, cepat. Sekarang juga, bunuh dia untukku. Baik.
Tuan Wijaya, jangan buru-buru. Pedang haus darahku. Belum puas minum darah. Citra pertama. Perhatikan baik-baik. Inilah akibat melawan keluarga Wijaya. Bima Saputra. Yang sudah kau lakukan, sudah lebih dari cukup. Biarkan aku saja. Tidak apa-apa. Cuma kehilangan satu tangan. Memang belum terbiasa. Bagaimana mungkin? Golokmu. Bagaimana mungkin? Lebih cepat dari golokku. Si kecil manis. Golok satu tenan, tak bisa kau halangi. Golok apa? Lebih cepat dari pedang haus darah. Di dunia ini, yang secepat itu hanya satu ilmu golok, yaitu Jawara 2 golok nomor 1 dulu, Bayu Saputra. Tapi, golok satu kanan. Bisa secepat ini? Benar-benar tak pernah kudengar. Reza Hartono. Hari ini kau mati atau dia mati. Pilih sendiri. Si kecil manis. Kau yang memaksaku. Pedang haus darah. Haus darah. Pedang haus darah. Benar-benar haus darah. Bahaya. Bima. Ayah pernah ceritakan padaku. Setelah pedang haus darah menghisap darah, kecepatan dan kekuatan penggunanya akan meningkat drastis. Dialah yang mengisap darahnya sendiri. Di hadapanku. Bukanlah tandingan. Kecepatan ini, jangan kata Arga Wijaya. Bahkan Bayu Saputra, Jawara nomor 1 dulu. Pun takkan sanggup menahan. Saudara Bima ini, kok malah menutup mata? Jangan-jangan. Dia mau menyerah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau menahan? Niat membunuhmu terlalu kuat. Sehingga aku tahu bagaimana kau akan menyerang. Mana mungkin aku kalah oleh orang lemah sepertimu? Kau sudah kalah. Aku tak mungkin kalah. Reza Hartono sudah kehilangan ilmu bela dirinya. Nanti, serahkan dia ke pemerintah mengenai apakah dia membantai desa atau tidak. Pemerintah akan menyelidikinya. Bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak kalah. Aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Baik, baik. Pendekar Saputra telah menyingkirkan ancaman dari dunia persilatan. Dapat disebut pahlawan. Pahlawan Saputra, ilmu bela dirinya hebat. Pantas Nona Pratama memilihnya. Tidak. Tidak mungkin. Si kecil manis ini, bagaimana punya kekuatan sehebat ini? Kenapa ayahku belum datang? Pergi. Cepat pergi. Tuan Muda Wijaya. Urusan kita berdua belum selesai. Kenapa buru-buru pergi? Si manis. Mau apa? Aku putra sulung Wang. Kau berani sentuh aku. Keluargaku akan membiarkanmu. Orang berkuasa boleh semena-mena. Kurasa. Balai Wang. Cuma biasa saja. Tidak. Jangan. Bima, jangan. Jangan. Ada apa, Citra? Walau Wang Chong suka menindas, tapi keluarganya kuat. Jangan lawan mereka. Benar, Saudara Lin. Keluarga Wang ini, walau kami benci, tapi jangan dilawan. Sebab di balik balai Wang, ada keluarga Wang, ibu kota. Apa katamu? Keluarga Wijaya dari kota utama. Keluarga Wijaya dari kota utama. Tapi keluarga Wijaya adalah salah satu dari 3 keluarga besar utama. Salah satunya, putra sulung keluarga Wijaya dari kota utama, Arga Wijaya, adalah orang nomor 1 di daftar pahlawan rimba persilatan. Arga Wijaya. Kuberitahukan padamu, si imut. Kalau hari ini kau sentuh aku, besok balai pengawal keluarga pertamamu akan binasa. Jawara nomor 1 di daftar pahlawan rimba persilatan. Salah satu dari 3 keluarga besar kota utama. Bagaimana kalau aku tidak takut? Kau kira, setelah mengalahkan Reza Hartono, lalu jadi tak terkalahkan. Kalau kau sentuh aku, besok saat orang keluargaku datang, di hadapanmu, mereka akan habisi Citra Pratama dulu. Baru bunuh kau. Ayo, pukul aku. Si imut. Jangan coba-coba lari. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluargaku. Memangnya kenapa kalau tidak ada keluargamu? Jangan sentuh anakku. Ayah, kenapa baru datang? Kalau ayah tidak datang, anak ini sudah dari tumbal si kecil manis itu dibunuh. Tenang, ayah sudah di sini. Hari ini, tak ada yang bisa mengusikmu. Kepala Balai Wijaya. Semua kejadian hari ini bermula dariku. Dia tidak terlibat. Boleh tahu nama pendekar muda? Dengan satu lengan terputus, masih punya kemampuan sehebat ini. Benar-benar membuatku kagum. Ayah, kenapa ayah begitu sopan padanya? Hamba.
Bima Saputra. Mohon pendekar muda, jangan tersinggung. Anakku ini hanya nakal dan kurang ajar. Kejadian tadi juga sudah kudengar. Bukan salah Nona Pratama. Bukan juga salah pendekar muda. Yang bersalah adalah anakku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengadakan jamuan agar anakku ini meminta maaf. Setuju? Kepala Balai Wijaya. Kau ingin merekrutku? Benar. Pendekar muda, bagaimana pendapatmu? Balai pengawal keluargaku, jaringannya tersebar luas. Asalkan pendekar muda bersedia bergabung, dendam lengan terputusmu, keluargaku akan balaskan. Apa? Ayah! Untuk apa merekrut si imut ini? Untuk apa? Dia hampir membunuh putramu. Di dunia persilatan, tambah satu teman lebih baik daripada satu musuh. Bukan begitu? Pendekar muda Saputra. Kalian berani membunuh orang seperti Reza Hartono? Orang seperti Reza Hartono. Entah berapa banyak orang semacam itu kau sembunyikan. Di mataku, tak ada tempat untuk noda. Pendekar muda Saputra. Dunia persilatan bukan cuma soal bertarung. Jika hari ini kau ingin selamatkan keluarga Pratama, maka bergabunglah dengan kami. Aku bisa anggap tak ada yang terjadi. Kalau kau tak mau, urusan membunuh pengawalku dan melukai anakku bukan urusan yang bisa kau tentukan sendiri. Kau mengancamku? Cam? Tidak. Pendekar muda Saputra. Ini cuma nasihatku untuk pertimbanganmu. Jangan tak tahu diri. Lihatlah berapa banyak orang izin masuk, tapi tak diterima di Balai Pengawal Keluarga Wijaya. Bagaimana pendekar muda Saputra? Sudah pertimbangkan? Aku ini punya keburukan terbesar. Tak mau dengar nasihat. Kalau kalian berani sentuh Citra, atau ancam aku dengan keluarga Pratama, silahkan coba. Beri muka, malah tak mau muka. Kau kira saya ini tak punya nyali? Harimau bermuka ramah. Keluarga Wijaya ini berdiri. Pasti tak bersih. Saya sudah dengar. Keluarga Wijaya berdiri dengan merampas kiriman. Merampas banyak kiriman dari pesaing. Tuan Kepala Balai Wijaya, dengarkan. Keluarga Wijaya kalian sudah lama dihina oleh rimba persilatan. Bagaimana saya berani bergabung? Diam semua. Kau. Jika kalian masih ingin hidup di Yunara, tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tak boleh. Jenggar. Tuan Kepala Balai Wijaya. Keluarga Wijaya kalian benar-benar otoriter. Otoriter lagi, lalu apa? Pendekar muda Saputra, saya. Terakhir tanya sekali lagi. Bergabung dengan keluarga Wijaya, atau mati? Bima Saputra, Surya Wijaya, adalah peringkat ke-13 di daftar pahlawan rimba persilatan. Kau takkan bisa mengalahkannya. Cepat pergi. Citra. Menghadapi keluarga Wijaya, bagiku mudah saja. Baiklah. Kalau begitu biar orang tua ini habis sisi kecil manis ini dulu. Baru kita bereskan urusan. Bima, jangan sok jagoan. Aku tak mau kau mati lagi karena aku. Tenang saja, aku tahu batasku. Bagus. Kekuatannya sungguh mengerikan. Hanya dengan satu serangan ringan, langsung membangkitkan badai pasir. Pendekar muda Saputra mulai terdesak. Kepala Balai Wijaya pakai senjata panjang, sementara pendekar muda Saputra pakai senjata pendek. Apalagi kemampuan Kepala Balai Wijaya jauh di atas pendekar muda Saputra. Sepertinya pendekar muda Saputra ini nasibnya suram. Citra, kau kira si cacat manis ini bisa tahan berapa detik sebelum mati? Kekuatan Kepala Balai Wijaya tak bisa ditantang Saputra. Lebih baik kau tunduk pada Tuan Muda Wijaya agar keluarga Pratama selamat. Jangan harap. Aku percaya padanya. Kalaupun kalah, paling-paling, aku mati bersamanya. Baik. Karena kau mau jadi kekasih malang. Ku kabulkan. Ayah, cepat bunuh si cacat itu. Pendekar muda Saputra sudah putuskan. Kesabaranku hampir habis. Tombak sabitmu kuat. Tak bisa, dia sasi. Menarik. Kau ini kehilangan satu lengan, masih memiliki kemampuan setinggi ini. Aku justru penasaran siapa sebenarnya yang memotong lenganmu dan identitasmu. Siapa lagi sebenarnya? Kau akan tahu nanti. Coba saja. Siapa yang menang belum pasti. Kepala Balai Wijaya, mana mungkin kau tahu? Di arena hari ini, akulah yang kalah. Dulu, aku kuasai rimba persilatan lewat injak. Tulang pahlawan hingga capai peringkat ke-13 di daftar pahlawan rimba persilatan. Kau, anak ingusan, berani bicara sombong begitu. Cuma dengan golok di tanganku dan keluargaku di belakang. Kubiarkan kau serang dulu. Jika tak tunjukkan kekuatan,
Kau kira aku mudah ditaklukkan? Lihat tombak. Kau pakai angin, aku juga pakai angin. Saputra, minggir! Golok putar angin. Cuma angin selama ini berani melawan ayahku? Ya ampun, tapi sayang sekali, pendekar muda Saputra masih muda. Kakak, apalagi yang kau lihat? Mau menunggu untuk menguburkan si kecil manis ini? Wah, Tidak, aku percaya pada Saputra. Tidak. Aliran angin Surya Wijaya ditelan pendekar muda Saputra. Mana mungkin? Secara kasat mata, aliran angin pendekar muda Saputra tak sekuat Surya Wijaya. Kecuali, kekuatan pendekar muda Saputra jauh melampaui Surya Wijaya. ini mustahil. Si kecil manis ini mana mungkin punya ilmu golok sehebat itu? Apa yang perlu ditakutkan? Kekuatan terhebat ayahku, bukan tombak sabit setengah bulannya. Bisa memaksa ayahku menggunakan jurus pamungkasnya. Sudah suatu kehormatan baginya. Ilmu golok yang sangat kuat. Pendekar muda Saputra. Ternyata aku meremehkanmu. Meski kau sudah jadi si kecil manis, penguasaanmu atas jalan angin bahkan melampaui orang tua sepertiku. Terima kasih atas kelonggarannya, Kepala Balai Wijaya. Ombak sabit setengah bulanmu cukup lumayan. Tapi kalau cuma segini kekuatannya, untuk menduduki peringkat ke-13, sepertinya belum cukup ya. Hah. Kalau begitu, biar kulihatkan. Jurus pamungkas, apalagi yang kumiliki? Tuan Muda Wijaya, bukankah itu pukulan urat besi keluarga Wijaya? Dari jurus pukulan urat besimu, bukan sudah dihancurkan oleh Dimas Saputra. Sejak awal, Lihat baik-baik. Jumlah gelang besi di tangan ayahku. Aku cuma punya 8. Tapi ayahku punya 20. 20. Apakah Kepala Balai Wijaya sudah mencapai puncak pukulan urat besi? Konon, 1 lengan 10 lingkaran sudah bisa membelah gunung dan hancurkan batu. Lagi-lagi pukulan urat besi. Keluarga Wijaya sangat gemar ilmu ini. Di dunia ini, selain yang hilang, pukulan guntur setengah langkah yang bisa lawan pukulan urat besi kami, apalagi yang lebih hebat dari pukulan urat besi. Ilmu tinju apa? Pukulan guntur setengah langkah. Bukankah ini milik Bayu Saputra? Kalau begitu, pendekar muda Saputra akan tewas di sini. Bima Saputra, ayah pernah bilang, pukulan urat besi Surya Wijaya hanya satu yang bisa hentikan, yaitu Bayu Saputra. Kamu tak bisa kalahkan dia. Cepat pergi! Aku tak mau kamu mati lagi karena aku. Tenang saja. Aku takkan kalah. Sungguh mesra sekali. Bima Saputra. Pukulan guntur setengah langkah. Harus ungkap jati diri, baru bisa lindungi citra. Bima Saputra, cepat pergi! Aku bantu tahan. Gak apa-apa. Masih bisa lawan. Kamu ke belakang, kamu bisa terluka. Kamu sudah begini, bagaimana mungkin aku biarkan kau sendirian menghadapi sendiri? Si kecil manis, sudah begini masih nekat. Kenapa di tanah, bukan darahmu? Pendekar muda Saputra, kau berhasil memancing jurus pamungkas tersembunyiku. Benar-benar membuatku terkagum-kagum. Sekarang, malah jadi agak enggan membunuhmu. Ayah, si kecil manis ini, untuk apa kau menginginkannya? Dia tidak hanya merebut wanita dari anakmu, juga ingin membunuh anakmu. Bahkan jika kau rekrut dia, mungkin bisa menusuk kita dari belakang. Memang, Bima Saputra, sebelum mati, masih ada yang ingin kau katakan. Bunuh aku dulu sebelum kau bunuh dia. Citra pertama, kau keras kepala sekali. Lihatlah selama ini, mereka yang mau bergabung dengan keluarga Wijaya. Mana ada yang tidak sukses gemilang? Mereka yang tidak mau bergabung dengan keluarga Wijaya. Semuanya sudah menghilang tanpa jejak. Inilah tren yang tak terelakkan. Tren yang tak terelakkan. Rangga Kusuma. Kau tahu kebenarannya? Maksudmu? Sebentar lagi kau tahu. Ah! Kepala Balai Wang. Yang tak akur dengan Wang, ditelan atau musnah. Itu ulah keluargamu kan? Maukah? Masih berapa banyak rahasia keluargamu kau ketahui? Siapa kau sebenarnya? Apa yang terjadi? Mungkinkah Tanggan Pendekar Lin, ulah keluarga Wang? Tidak tahu, tapi aku tahu. Beberapa keluarga di Jianghu, setelah tolak Wang Tianba, langsung lenyap. Kalian semua diam. Hal ini sekalipun ulah keluargaku. Lalu apa? Kalian sampah juga. Mau mati? Silakan maju. Lalu, kematian ayahku? Apakah berhubungan dengan keluargamu? Cukup. Tidak mungkin. Guru Kandulu, peringkat pelawan rimba persilatan. Peringkat ketiga. Mustahil Kepala Balai Wijaya bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin mereka membunuh guru? Jawara nomor 1 rimba persilatan, Bayu Saputra. Juga terkait keluarga Wijaya kan? Kau. Anak muda,
Apalagi yang kau ketahui? Siapa sebenarnya kau? Kau akan segera tahu. Para hadirin, yang membunuh Bayu Saputra adalah keluarga Wijaya. Dan yang sekarang, juara nomor 1 rimba persilatan, Arga Wijaya. Apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah Bayu Saputra juga dibunuh Arga Wijaya? Tidak mungkin. Satu-satunya yang selamat dulu adalah istri Bayu Saputra, Laras Permasa. Dia yang mengatakannya. Bayu Saputra difitnah orang. Arga Wijaya datang untuk menolong. Perempuan jalang itu sama sekali bukan istri Bayu Saputra. Dialah yang bekerja sama dengan Arga Wijaya membunuh Bayu Saputra. Kalau tidak, kenapa hanya dia seorang yang selamat? Semua pendekar tewas. Oh, begitu rupanya. Aku memang merasa ada yang janggal. Jadi begitu. Ayah, cepat bertindak. Jangan biarkan si kecil manis ini. Terus bicara. Kenapa? Buru-buru mau menutup mulut. Sepertinya, waktu itu Arga tidak membersihkan sampai tuntas. Tapi tenang saja, hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Bima, cepat pergi. Citra, Ada, ini. Tidak apa-apa. Kamu cepat pergi. Citra Pratama, kenapa kamu sama seperti ayahmu, suka menghalangi jalan? Apa maksudmu? Maksudnya, ayahku juga kau bunuh? Bunuh dia. Aku tak tega. Setelah Bayu Saputra tewas, ilmu pedang lorang menjadi yang terhebat di rimba persilatan. Sebelum mendapatkannya, keluarga Wijaya kami tak akan membiarkannya mati semudah itu. Apa? Ini tak mungkin. Guru ternyata dibunuh oleh keluarga Wijaya kalian. Aku malah memaksa kakak seperguruan menikahimu. Tuan Buddha Wijaya, cepat katakan padaku. Ini tidak benar. Pergi. Kau benar-benar mengira aku menyukai Citra Pratama. Kalau bukan karena ayah, sudah lama kubunuh dia. Datanglah, kepung mereka. Jangan lepaskan satu pun. Apa? Ini. Ayahku tidak mati. Ayahku tidak mati. aku tahu. Bayu Saputra. Ayahku belum mati. Aku tahu. Tunggu kubunuh Surya Wijaya ini. Kita akan pergi selamatkan paman. Bunuh aku? Coba saja. Dia urusanku. Tenang saja. Hati-hati, Bima. Siapa kau sebenarnya? Berapa banyak rahasia keluarga Wijayaku yang kau ketahui? Memang masih belum cukup. Lihat itu. Kalian para sampah. Mau ikut si cacat kecil ini melawan keluarga Wijayaku? Berarti bunuh diri. Lalu bagaimana? Di dunia persilatan, hidup mati demi kebenaran. Jika saudara Saputra kalah, aku yang maju berikutnya. Benar. Keluarga Wijaya kalian, bahkan Bayu Saputra pun berani kalian bunuh. Apalagi yang tak kalian berani lakukan. Sekarang, semua orang di rimba persilatan hidup dalam ketakutan. Maka itu bukan lagi rimba persilatan. Semangat si pekundang sungguh menggelikan. Orang-orang rimba persilatan bergerak demi kebenaran di hati, bukan untuk keluarga Wijaya kalian sebagai alat mengumpulkan harta. Kebenaran? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Di hatimu, masih ada berapa banyak kebenaran? Bukankah kau ingin tahu siapa aku? Maka akan kuberitahukan. Setengah langkah. Pukulan guntur. Tidak mungkin. Si kecil manis ini, bagaimana bisa menggunakan jurus Bayu Saputra? Bukankah Bayu Saputra sudah mati? Pukulan guntur, setengah langkah. Ini kan jurus Bayu Saputra. Bima Saputra, bagaimana mungkin dia bisa? Jangan-jangan dia adik Bayu Saputra. Adik Bayu Saputra? Kakak seperguruan, kamu ini membawa pulang siapa? Yang menyelamatkanku 2 kali itu. Ternyata adalah jawara nomor 1 rimba persilatan, sang pendekar 2 golok. Bayu Saputra. Bayu Saputra? Apa? Saudara Bima Saputra, ternyata adalah Bayu Saputra, sang saudara nomor 1. Di mana golokku? Di mana golokku? Cepat cari golokku. Aku harus menyimpannya baik-baik. Warisan turun-temurun. Arga Wijaya bilang malam itu, memotong lengan kanan Bayu Saputra dan menenggelamkannya ke sungai. Tidak mungkin dia masih hidup. Akhirnya kamu mengaku. Kalau begitu, Kenapa kita belum mulai melawan? Benar. Ikuti pendekar Saputra, bunuh. Untuk membalas dendam, para pahlawan yang dibunuh keluarga Wijaya. Balas dendam. Para pendekar sekalian, jangan nekat. Tunggu aku. Membunuh mereka berdua. Mereka pasti akan menyerah. Ayah! Ayah, aku bantumu. Ayah dan anak serang bersama. Kalau aku kalah. Peristiwa ini. Bagaimana kalian sebarkan? tak perlu kau khawatir. Asal kau terbunuh. Nama keluarga Wijaya tetap terhormat. Bawa. Ambil.
Cincin besi ini ditempa dari besi Vajra. Bukan cuma satu pukulanmu bisa menghancurkannya. Apa? Besi Vajra? Bukan untuk menumpa pedang, bahan terbaik. Langka dan mahal. Keras tak terhancurkan, hancur tak binasa. Surya Wijaya ditempa jadi cincin. Keluarga Wijaya kaya dan berkuasa. Tunggu, besi Vajra dikuasai keluarga Jawa Timur. Kukatakan keluarga Jawa Timur tiba-tiba hilang. Ternyata oleh kalian dibasmi seluruhnya. Siapa suruh keluarga Jawa tak tahu diri? Harus mati. Kalau begitu, tunjukkan padaku kekuatan keluarga Wijaya yang sebenarnya. Aku harus bersiap untuk membunuh Arga Wijaya. Sentuh keponakanku. Hadapi dulu aku dan anakku. Kok aku yang jadi penjahat? Setengah langkah. Pukulan guntur. Bayu Saputra, bagaimana rasanya besi Vajra? Pukulan pembelah. Bayu Saputra, bagaimana? Bisakah kau kalahkan aku dan anakku berdua? Besi Vajra memang keras. Lawan dua orang sekaligus juga merepotkan. Maka hancurkan satu persatu. 1 lawan 2, biasa saja. Pendekar Saputra, aku bantu kau. Lupakan saja. Kau saja tak bisa kalahkan aku. Nanti malah jadi beban pendekar muda Saputra. Bayu Saputra. Bagaimana kalau aku? Tidak usah. Hanya 2 orang. Dimas Wijaya, Kepala Balai Wijaya. Bagaimana? berani lukai anakku. Serahkan nyawamu. Ayah! 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 Inikah ilmu terhebat sejagat? Kehilangan satu lengan saja hebat. Masih bisa melukai parah. Surya Wijaya yang pakai gelang besi. Pendekar Saputra dulu memang yang terhebat. Sungguh tak tahu cara apa yang dipakai Laras Permata dan kawan-kawan. Hingga potong lengan pendekar Saputra. Keterlaluan. Si kecil ini cuma satu lengan. Kok masih sehebat ini? Ayah! Selama gunung masih ada, tak perlu khawatir soal kayu. Pergi, Dimas Wijaya. Cepat pergi. Ayah yang tahan mereka. Ayah! Mau kabur? Bayu Saputra, kau tak akan menang. Selama putraku lolos, Arga Wijaya tahu. Kalian mati semua. Surya Wijaya. Kalau bukan karena dulu, aku diracuni Laras Permata. 10 Arga Wijaya pun bukan lawanku. Dimas Wijaya, cepatlah. Jangan urusi ayah. Ayah. Saudara-saudara, serbu. Jangan biarkan dia pergi. Tunggu. Biarkan mereka pergi. Dimas Wijaya, cepatlah. Jangan urusi ayah. Ayah. Saudara-saudara, serbu. Jangan biarkan dia pergi. Tunggu. Biarkan mereka pergi. Bayu Saputra, kau kalah. Bunuh aku. Bunuh aku. Pendekar Saputra, kenapa kau hentikan kami? Begini, lepaskan Arga Wijaya. Beritahu Arga Wijaya tua, dia pasti balas dendam. Yang ku mau justru kedatangan Arga Wijaya tua. Cukup dia sebarkan kabar ini. Keluarga Wijaya tak akan berani bertindak diam-diam. Bayu Saputra, apa maksudmu? Bunuh aku. Aku takkan membunuhmu. Pendekar Saputra, kenapa? Surya Wijaya kejam dan jahat. Kalau tak kita bunuh, takkan terlampiaskan amarah para pendekar. Benar, Pendekar Saputra. Diam semua. Pendekar Saputra sendiri punya pertimbangan. Kakiku. Tanganku. Bayu Saputra. Apa yang kau lakukan? Surya Wijaya, nyawamu bukan milikku. Ilmu silatmu sudah kucabut. Para pendekar, kalian bisa mengumpulkan para pendekar untuk mengadilinya, atau menyerahkannya kepada pemerintah untuk dihukum. Menyerahkan aku ke tangan sampah ini. Lebih baik kau bunuh aku. Serahkan pada kalian. Pendekar Saputra sungguh mulia. Inilah keadilan sejati. Saudara-saudara, ikat Surya Wijaya. 3 hari lagi, pengadilan. Ya, Bagus. Ikat dia. Ayo, Naik. naik. Ikat dia. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pendekar Saputra. Sebelumnya aku benar tak tahu Anda adalah pendekar Saputra. Aku pantas mati. Aku tak seharusnya percaya omong kosong Dimas Wijaya. urusanmu bukan urusanku. Setelah selamatkan Paman Pratama, beliau akan urus sendiri. Aku Urus saja dirimu. Pendekar Saputra.
Tenang saja. Aku sudah bilang. Aku tak pergi. Bayu Saputra. Aku bisa minta satu hal lagi? Katakan. Apapun kukabulkan. Ajari aku ilmu silat. Aku ingin selamatkan ayahku. Aku bisa ajari ilmu silat, tapi jangan selamatkan ayahmu. Mengapa? Jika kita berdua pergi bersama, Arga Wijaya pasti pasang perangkap. Tunggu kita terperangkap. Itulah sebabnya aku lepas Dimas Wijaya. 3 hari lagi, Surya Wijaya dihukum mati terbuka. Arga Wijaya pasti datang selamatkan. Tendekar Saputra. 3 hari ini, bagaimana kita atur? Keluarga Wijaya berkuasa, kita harus waspada. Kumpulkan para pahlawan. Aku yakin di hati semua ada penilaian sendiri. Arga Wijaya mesti berbalik. Tak berani bunuh semua di tempat. Ya. Bawa saja. Siap. Ayo. Kalian para sampah. 3 hari. Berapa banyak bisa kau ajari? Aku punya 2 jurus pamungkas. 2 golok angin api. Pukulan guntur setengah langkah. Kalau begitu, ayo latih 2 golok angin api. Kau ajariku 3 hari. Aku akan pelajari semampuku. Aku tak ingin menyeretmu setelah 3 hari. Keduanya, dalam waktu singkat, tak akan kau kuasai. Golok angin dan api butuh penguasaan mutlak atas esensinya. Jika bakatmu luar biasa, 3 hari baru bisa dasar. Pergilah. Aku akan mengajarimu. Angjin, pada dasarnya cocok dengan pedang. API, pada dasarnya cocok dengan golok. 2 golok angin api, diciptakan agar angin memperkuat kekuatan api. 3 hari, untuk capai enggak mana? Sangat mungkin. Apakah aku tak cocok latih pedang? Tidak. Hatimu terlalu gelisah. Tapi aku selalu berpikir, harus menyelamatkan ayah. Bela diri adalah melatih hati. Apalagi bermain pedang. Hati tak tenang, pedang tak punya wibawa, hati tak fokus, pedang tak tajam. Aku ajari kau menulis dulu. Menulis. Menulis sama dengan main pedang. Mengasah hati dan jiwa. Mengasah wibawa dan ketajaman. Untuk pedang, pedang ksatria terbaik. Untuk tulis, kuas danau terbaik. Bagaimana? Pedang bagus. Harus lentur, tajam, keras, lembut, kuas bagus. Harus rapi, runcing, bulat, kuat. Kuas danau. Memang seperti itu. Aku bisa lihat esensi pedang dari tulisan ini. Sungguh kuas yang bagus. Kalau begitu, tulislah. Karakter pedang. Perhatikan. Yang kuat di depan, yang lembut di belakang, yang kuat menjadi mata, yang lunak menjadi penopang. Begitulah. Baru tunjukkan kuas danau ini. 3 laku 4 kebalikan. Bayu Saputra. Bagus. Bisa masuk. 50 besar daftar pahlawan timah persilatan. Kalau begitu, boleh aku ikut melawan Arga Wijaya? Tidak bisa. Sekarang tanganku putus satu. Aku dengannya hanya bisa bertarung susah payah. Aku coba latihan saja. Tapi ada satu orang yang bisa kau bantu aku hadapi. Loris Permada. Kamu setara dengannya. Lengan ini, ulahnya. Aku pasti balaskan untukmu. Aku percaya padamu. Jika pertarungan ini, kita menang. Nikahilah aku. Jika menang, aku akan menikahimu. Tuan Muda Wijaya, sudah bertahun-tahun, Bayu Saputra sudah mati. Mengapa kau harus, demi satu buku ilmu pedang, bertahan mati-matian selama ini? Pedang Loran. Ilmu pedang terhebat sedunia. Bisa mengalahkan 2 golok angin api. Aku harus dapatkan. Bagaimanapun, keluarga Wijaya kami bisa menyatukan dunia atau tidak, tergantung ini. Keluarga Wijaya kalian. Niat jahat keluarga kalian. Para pahlawan dunia pasti bersama-sama membantai kalian. Cih. Tua bangka. Keras kepala saja. Tunggu sepupuku. Tangkap Citra Pratama. Meski kau tak mau serah, kau tetap harus beri. Arga Wijaya. Kau licik. Dimas Wijaya si bajingan. Mana layak untuk putriku? Hendra Pratama. Jangan lupa. Putrimu ku tahan. Kenapa dia tak kubunuh? Karina,
Pedang laranmu. Jika aku tak senang, nyawa putrimu. Kuputuskan. Arga Wijaya. Kau binatang. Pelan-pelan. Sepupu, apa yang terjadi padamu? Di mana paman? Kak! Bayu Saputra, dia belum mati. Apa katamu? Hahaha. Bagus. Selama Bayu Saputra masih hidup. Arga Wijaya. Mimpimu untuk menyatukan rimba persilatan. Tampaknya akan kandas. Hahaha. Mana mungkin? Waktu itu, Bayu Saputra, tangannya putus dan tenggelam di sungai. Bahkan jika tidak tenggelam, dia pasti mati kehabisan darah. Ini benar-benar nyata, Kak. Kak! Aku mengikuti rencanamu. Memaksa Citra Pratama mengadakan sayembara untuk menjadi jodoh. Tapi di tengah jalan, Bayu Saputra ini tiba-tiba muncul. Awalnya aku pikir dia cuma si kecil manis. Tapi tak disangka, Reza Hartono langsung ditebas dengan sekali tebas. Ayahku juga dipukulnya luka parah. Hingga memaksanya menggunakan pukulan bungsur setengah langka dan mengungkap identitasnya. Bagaimana dengan paman? Keadaan paman sekarang? Bayu Saputra sedang, atas namanya sendiri, mengirim undangan para pendekar. Katanya 3 hari lagi, di Yunara mengadili kepala Balai Wijaya. Apa? Kak! Kamu harus balas dendam untuk ayahku. Si kecil manis. Tuan Muda Wijaya. Sekarang bukan saatnya untuk marah. Menurutku, lebih baik bunuh saja si kecil manis itu. Dia kehilangan satu lengan, pasti bukan lawanmu. Kak! Kak! Ayahku tak boleh mati. Kamu harus selamatkan dia. Tenang. 3 hari lagi. Aku antar kamu sendiri. 3 hari lagi. Banyak pendekar berkumpul. Kurang tepat. Keluarga Wijaya selama ini berkomplot untuk menguasai dunia persilatan. 3 hari lagi. Asal aku, di hadapan semua orang, membunuh Bayu Saputra. Lalu dengan wibawa keluarga Wijaya. Gerombolan tak berguna itu. Siapa yang berani melawan? Hari ini, mengundang kalian semua menyaksikan bersama kejahatan Surya Wijaya terhadap dunia persilatan. Buku ini mencatat segala perbuatan keluarga Wijaya. Silakan baca sendiri. Ayo, mari kita lihat. Baik. Biar kulihat. Bayu Saputra. Inikah karamu menghina orang tua ini? Aku mengungkap kejahatanmu pada publik. Mana ada penghinaan? Bayu Saputra. Kau anggap dunia persilatan terlalu sederhana. Belum cukupkah dosa? Keluargamu tanggung. Demi ilmu keluarga Chen, mereka bantai seluruh keluarganya. Demi rebut tanah keluarga Mahendra, mereka bunuh kepala keluarganya. Keluarga Wijaya, dosa-dosa kalian tak terhitung banyaknya. Ayahku ternyata dibunuh oleh kalian. Bukan kecelakaan. Kampung halamanku bukan terbakar alam. Tapi kalian yang bakar. Surya Wijaya. Sekarang, masihkah kalian pikir Wang bisa kuasai dunia persilatan? Lalu bagaimana? Begitu Arga tiba di depan mereka ini, aku bunuh kau. Siapa berani lawan? Masih keras kepala? Percaya tidak? Apakah golok pusaka pendekar Saputra untuk bunuhmu? Kalau begitu, suruh Bayu untuk bunuh aku. Hahaha. Begitu Arga datang, dia cuma si kakak manis. Nyawamu, bukan urusanku. Aku yang tanggung dosa pembunuhan. Aku yang tanggung. Lagi pula aku sudah menanggung dosa pengkhianatan pada keluarga Pratama. Tidak keberatan? Menambah satu lagi. Rengga Kusuma, dosamu akan dihukum oleh ayahku setelah dia kembali. Dosa Surya Wijaya akan diserahkan pada kalian setelah Arga Wijaya tertangkap. Bukan giliranmu. Aku. Memang manis sekali ya. Bagaimana bisa? Tidak berani membunuh. Berkata jadi pendekar. Dulu saat aku membunuh keluargamu, mataku bahkan tidak berkedip sedikit pun. Hahaha. Aku takkan biarkan mereka membunuhmu. Kau hidup, ada Wijaya baru akan datang jika kau hidup. Kau yang hidup lebih berguna daripada mayatmu. Bayu Saputra, sungguh pamer kekuatan yang besar. Bayu Saputra, sungguh pamer kekuatan yang besar. Bahkan lebih megah dari pesta pernikahanmu 5 tahun lalu. Keponakanku Arga, kau datang. Aman, tenang saja. Setelah hari ini, keluarga Wijaya kita pasti akan berkuasa di dunia persilatan. Bagus. Hahaha. Arga Wijaya. Kau akhirnya datang.
Tentu saja aku datang. Kau masih hidup. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Arga Wijaya, apa yang kau lakukan pada ayahku? Inikah kekasih barumu sekarang? Citra Pratama kan? Cantik memang. Tapi entah, apakah dia mencintaimu sepertiku? Lawrence Permata. Dendam lengan terputus ini. Hari ini akan kubalaskan. Apa maksudmu, Bayu Saputra? Bukankah kita dulu sangat mencintai satu sama lain? Kau tega membunuhku. Si kecil manis. Mati kau. Bayu Saputra, santai saja. 5 tahun berlalu. Mau tahu ilmu silatmu sekarang? Tapi sifatmu makin menjadi. Hati-hati, Arga. Jangan lengah. Tenang, Paman. Hari ini, aku sudah siapkan persiapan matang. Mereka cuma mengumpulkan semut. Tak perlu ditakuti. Arga Wijaya. Keluarga Wijaya sudah terlalu banyak berbuat jahat. Hari ini, kami pendekar dunia persilatan berkumpul untuk mencabut keluarga Wijaya hingga ke akarnya. Cuma kalian? Apa? Itu pedang Isana. Keluarga Gunawan Tarihajura dihancurkan oleh keluargamu? Mustahil. Keluarga Gunawan kan? Keluarga turun-temurun 300 tahun. Mana mungkin dihancurkan Wang? Tapi pedang Isana ada di tangan Arga Wijaya. Kalian para pekundang, benar-benar picik. Bayu Saputra, jawara nomor 1, saja tangannya dipotong oleh Tuan Muda Wijaya. Lalu keluarga Gunawan yang sekarat. Mana mungkin selamat? Takut apa? Para pendekar, kalian mau tunduk pada Arga Wijaya hanya karena takut mati? Lalu apa artinya? Jadi pendekar, bukankah tugas kalian menegakkan keadilan dan memberantas penjahat? Bayu Saputra, orang pilihanmu. Kok mulutnya besar sekali? Keluarga Pratama sendiri saja tak bisa dia lindungi. Berani ngancam, akan menumpas keluarga Wijaya. Hah, bahkan aku pun. Dia tak bisa kalahkan. Coba saja. Jurusnya licik dan beracun. Jangan ikut campur. Kenapa? Takut aku lukai kekasih kecilmu. Tenang, aku akan mengalah. Bayu Saputra, sekarang bukan urusanmu sendiri. Semua butuh semangat. Aku akan mulai dengan bunuh si manis ini. Lawrence Permata. Dia tampaknya lebih cinta Bayu Saputra darimu. Bisa jadi, dia juga akan menikam Bayu dari belakang. Hahaha. Aku tak semanis dirimu. Tak perlu banyak bicara. Kalau begitu, langsung adu kekuatan. Aku ingin lihat, apakah kekasih kecilmu ini lebih pantas untuk Bayu daripadaku. Baik. Jangan terlalu kasar. Sepupuku ini sangat menyukai tubuh ini. Siap. Tuan Muda Wijaya. Hati-hati. Serangannya licik. Baik, Bayu. Di hadapanku kau masih menyayanginya. Aku bisa cemburu, tahu? Nona Pratama, mau pakai ilmu pedang apa? Apakah ini? Pedang Loran. Pedang Loran? Orang tua itu, bukannya tak ajarmu. siapa bilang ini pedang loran? Agak menarik. Ilmu pedang ini terasa familiar. Bukan pedang Loran. Keluarga pertama ini masih punya ilmu pedang apa lagi? Citra. Hanya belajar 3 hari. Tampaknya masih sulit baginya. Kelihatannya, wanita yang kau sukai sekarang tak sebaik aku. Seperti kau tak sebanding Tuan Muda Wijaya. Sama. Tapi aku tak sehina kau. Bibir merahmu dicicipi banyak orang. Aga Wijaya masih anggapmu berharga. Kari mati. Berani sentuh kakak seperguruanku. Kuburu kau. Kakak, kau mundur saja. Serahkan dia padaku. Meski ku tebus dosa-dosaku di masa lalu. Wah, rupanya ada si anjing penjilat, adik seperguruan. Si kecil manis. Hajar. Dengan kemampuanmu yang segini, pantas saja kakak seperguruanmu tak sudi padamu. Bunuh saja aku. Takkan ku bunuh kau. Membunuh anjing hanya akan menodai pedangku. Gunakan jurus yang kuajarkan. Baik, Kulihat. Keahlian apa lagi yang kau punya? Si kecil manis, cari mampus. Tidak. Ini jurus dari golok angin. Lawrence Permata. Dia pakai 2 golok angin api. Apa? Bayu Saputra. Kenapa tak kau beritahu? 2 golok angin api. Punya jurus terpisah. Untuk ku beritahu. Biar kau potong lenganku yang satunya. Lawrence Permata. Lanjutkan. Jangan tahan diri. Si kecil manis, barusan hampir tertipu. Pedang tari ringan, tarian pedang kupu-kupu.
Bagus. Bisa menahan pedangku. Akan kulihat berapa kali kau bisa bertahan. Kakak seperguruan, aku bantu. Tak usah. Dia bisa atasi sendiri. Pedang tali kupu-kupu adalah salah satu 10 ilmu pedang terhebat. Kakak seperguruanku tak pernah latih ilmu pedang loran. Kau mengirimnya ke kematian. Aku percaya Citra. Si kecil manis. Menyerah. Tebasan berikutnya. Bukan lagi, hanya beberapa luka. Tak mungkin. Si kecil manis, lepaskan aku. Atau kau ingin kakak seperguruanku sepertimu? Menjadi si kecil manis juga. Citra. Focus total. Pedang angin bukan cuma kendalikan angin, tapi juga dengarkan angin. Bagus. Sekarang baru kasih petunjuk, bukannya sudah terlambat. Selesai. Serangan Nona Pratama ini sepertinya Tenang. Aku percaya penilaian Pendekar Saputra. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa bacakan pedang tari kupu-kupuku? Si kecil manis, terima lagi seranganku. Laras Permata, mundur, aku yang urus. Citra. Kau baik-baik saja? Baik. Cuma belajar 3 hari? Memang tak bisa kalahkan dia. Kau sudah hebat. Selanjutnya serahkan padaku. Memang pantas jawara nomor 1, Pendekar Saputra, meski kehilangan satu lengan. Tak sedikit pun terdesak. Tapi itu karena Argawijaya bawa pedang Isana. Kalau tidak, dia tak akan tahan. 3 jurus Pendekar Saputra. Kalian kawanan si kecil manis. Jangan kira keponakanku tak bisa kalahkan Bayu Saputra. Tunggulah lihat bagaimana Bayu Saputra mati. Bahkan jika Pendekar Saputra kalah, paling-paling, kita serbu bersama. Aku tak percaya Argawijaya bisa membunuh kita semua. Kalian anak-anak manis ini, dulu saat Bayu Saputra gelar pesta pernikahan, siapa yang datang? Tak lebih hebat dari kalian. Bukankah semua mati? Kau, si manis. Nanti ku potong dulu, udahmu. Lebih baik kau berdoa. Bayu Saputra, selamat. Kau, Dingin Isana. Pedang bagus. Tak kusangka si manis ini. Ternyata tak jauh lebih lemah dari dulu. Ternyata pedang Isana keluarga Gunawan ini benar tak salah ambil. Bayu Saputra, Hari ini akan kulihat. Apakah kau bisa bunuh si manisku ini? pedang Isana. Golok AI. Pedang S. Golok api. Menurutmu siapa menang? tentu Pendekar Saputra. Kenapa? Kau ingin Pendekar Saputra kalah? Biarkan Argawijaya kuasai dunia persilatan, lalu bunuh kita semena-mena. Memang hebat pedang Isana. Bayu, kau belum mati? Bagaimana mungkin? Pendekar Saputra kalah? Pendekar Saputra ini bukan lawannya. Bagaimana kita? Harus bagaimana? Kenapa? Jangan-jangan mau menyerah? Memang ada benarnya. Kita cuma ingin hidup. Sekarang Pendekar Saputra kalah. Kau suruh kami. Bagaimana melawan? Bayu Saputra, Anda lihat? Orang-orang pengecut ini, gerombolan tak becus ini, hanya tahu cari aman. Ingin menjatuhkan keluarga Wijaya kami. Mimpi. Bagus. Memang pantas jadi keponakanku. Aku belum kalah. Buru-buru apa? Kau memang ingin mati. Ku kebolkin. Bayu Saputra. Golok angin api tanpa golok angin. Memang tak sanggup lawan pedang Isana. Bagaimana jika ditambah aku? Biarkan aku gantikan. Separuh yang hilang itu. Biarkan aku gantikan. Separuh yang hilang itu. Bagus. Mengganti separuh yang hilang. Bayu Saputra, kau dan pacarmu memang mesra sekali. Kalian berdua bersatu. Mau kalahkan aku? Kurasa. Otakmu udah rusak. Bayu Saputra. Tapi coba, mana kau tahu? Kau saja kalah dari setengah tenaga Tuan Wijaya. Ditambah kau lagi, bagaimana? Cuma 2 semut. Gimana kalian bisa menang? Dari aku? Argawijaya. Semua dendam berakhir di sini. Kuma semut. Ada apa dendam? Sudah kuduga, Pendekar Saputra tak mungkin kalah dari Argawijaya. Bajingan hina itu. Tuan Muda Wijaya, Tuan Muda. Pergi. Kerjasama Pendekar Saputra dan Nona Pratama. Kerjasama.
Sungguh sempurna. Seolah sudah lama berlatih. Tapi baru 3 hari. Kok bisa selaras begini? Apa yang kau tahu? Ini namanya jodoh. Jiwa yang seirama. Kalau kabar ini tersiar, bukankah akan menjadi kisah legenda di dunia persilatan? Arga Wijaya, kau kalah. Hahaha. Mana mungkin aku kalah? Sekarang, satu tebasan pendekar Saputra. Sudah cukup mengakhiri nyawamu. Kau belum kalah. Sudah banyak berbuat jahat. Mulutmu masih keras juga. Kalian orang-orang kasar ini, tahu apa? Kau, Bayu Saputra. Dulu, aku yang memotong lenganmu. Lupa? Hahaha. Arga Wijaya, apa maksudmu? Maksudku apa? Cuma gerombolan orang kasar. Kalian. Urusan dunia persilatan. Mana mungkin kalian tahu? Bull. Hari ini, Para jagoan berkumpul. masih pantaskah kau mendefinisikan dunia persilatan? Saudara-saudara, Ikat dia. Aku lihat Arga Wijaya masih punya cara apa? Baik. Benar. Cepat, ikat mereka. Berdiri. Jangan macam-macam. Diam, jangan bergerak. Kami tak segan. Lepaskan, kalian si brengsek. Tuan Muda Wijaya. Bayu Saputra. Citra pertama. Kuberi waktu 3 napas untuk berpikir. Lepaskan kami. Kalau tidak, siapa mati tak tahu. Meski kau kubawa mati, hari ini aku dan Bayu akan tetap basmi sampah dunia persilatan ini. Benarkah? Kalau begitu, nyawa ayahmu? Bawa dia. Citra. Ayah! Ayah! Jangan bergerak. Sayang. Kau maju selangkah. Langsung ku bunuh dia. Bagaimana? Bayu Saputra, Citra pertama. Menurut kalian, sekarang siapa menang? Lepaskan. Kalau tidak, si tua ini mati. Citra pertama. Bayu Saputra, kalian mau lihat si tua ini mati di sini? Bukan begitu. Sudah kukatakan. Sayang. Lawan keluarga Wijaya. Takkan berakhir baik. Citra, pendekar muda Saputra, jangan pedulikan Nayawaku. Bagaimanapun, kalian harus basmi penjahat persilatan. Bunuh mereka. Ayah! Diam, tua bangka. Bayu Saputra. Lepaskan mereka. Kenapa? Tadi kan senang sekali, sekarang bisu? Kenapa sampai tidak berani bicara? Hah? Citra, kau lupa. Ajaran ayah. Kewajiban di rimba persilatan. Sekarang, saat terbaik menghancurkan keluarga Wijaya. Demi semua orang, mengorbankan ayahmu. Berharga. Tua bangka, banyak omong. Dimas Wijaya. Jangan cerewet. Kuberani. Ayah! Bagaimana? Mau selamatkan ayahmu? Mau selamatkan dia? Mudah. Mintalah pada Bayu Saputra. Suruh dia berlutut dan menunggu ajal. Aku akan langsung lepaskan ayahmu. Bayu Saputra, jangan! Apapun yang kau mau, bisa kulakukan. Aku masih berhutang. Satu hal terakhir padamu. Bayu Saputra. Budi citra padamu sudah kau balas. Kini kau tak berhutang. Pada keluarga pertama. Pak. Citra cuma punya satu ayah. Bayu Saputra. Korban lain yang dibunuh oleh keluarga Wijaya. Mereka tak punya ayah. Keluarga Gunawan dari Haju. Keluarga Cho dari Donghai dibantai. Lenganmu yang putus. Dan setiap pahlawan di sini. Apakah tak pernah dizalimi oleh keluarga Wijaya? Jika demi aku saja kau bebaskan mereka, aku takkan mati tenang. Boka tua, diam. Kepala pertama, kau sungguh luhur budi. Tapi kita berdua sama-sama terikat. Aku takkan bicara seperti kau. Dimas Wijaya. Kalau mereka tak mau lepas, bunuh saja. Si tua bangka ini, kita mati bersama. Baik. Citra, perhatikan. Lihat ayahmu tewas. Jangan bergerak. Citra, Bayu, kini tanganku punya satu tawanan lagi. Kau rasa siapa menang? Sepupuku, kau memang cerdik. Tahu si manis ini, ilmunya meningkat. Kau sengaja cari kesempatan. Bayu, nyawamu, Citra, dan Hendra, semua di tangan kami. Lepaskan. Aku dan Nona Laras. Bayu, maaf. Citra, mengapa kau lakukan ini? Ayah. Aku baru bertemu ayah. Aku. Ini mungkin.
Takdir keluarga Pratama. Bayu, jangan ragu-ragu, kami ayah dan anak. Langsung serang saja. Basmillah, penjahat dunia, persilatan. Hati-hati, pendekar seputra. Bayu Seputra, kalau kau menyerah, guru dan kakak seperguruanku tak boleh mati. Bayu Seputra, kalau kau menyerah, guru dan kakak seperguruanku tak boleh mati. Bagus, Saudara Rangga. Dulu kau bergabung denganku. Aku tak salah menilai. Rangga Kusuma, apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin bangkitkan keluarga Pratama. Tak mau keluarga ini punah. Rangga, tahukah kau perbuatanmu ini akan mencelakakan berapa banyak orang tak bersalah? Rangga Kusuma. Lepaskan Bayu Saputra. Tidak. Mustahil. Tuan Wijaya, kalau aku bunuh Bayu Saputra sekarang, apa kau akan bebaskan kakak seperguruanku dan guru? Aku takkan ingkar janji. Jika kau bunuh Bayu Saputra, bukan hanya keluarga Pratama akan bangkit. Bahkan di ibu kota nanti, keluargamu pasti mendapat tempat. Baik. Dengan kata-katamu itu, hatiku jadi tenang. Saudara Seputra, maafkan aku. Dulu kakak seperguruanku yang selamatkan nyawamu. Kini, gunakan nyawamu ini untuk selamatkan dia. Itu sudah seharusnya. Rangga Kusuma, jangan. Hahaha. Ilmu silat yang hebat. Pantas disebut jawara nomor 1. Bangsa tua, teriak apa? Mati kau. Citra, sebelum mati ayah, bisa melihatmu sekali lagi. Melihatmu bersama Bayu Saputra, seseorang yang berhati luhur. Dan ilmu silatnya luar biasa. Bersama, ayah mati tanpa penyesalan. Ayah, apa yang kau lakukan? Bayu Saputra. Citra, kuserahkan padamu. Aku, Hendra Pratama, rela mati demi semua orang. Senior. Ayah. 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 Kakak, aku tak mau bunuh dia. Ayah, dia sendiri yang menyerang. Cepat pergi. Chang Er, cepat lari. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa lari. Jangan. Bayu Seputra, beri aku satu kesempatan lagi. Kasihani nyawaku sekali lagi. Nyawamu, milik para pahlawan dunia, bukan milikku. Dan kalian berdua. Dan kalian berdua. Bayu Seputra, dunia persilatan ini, meski Arga Wijaya mati, akan ada Zhou Tianfang, Li Tianfang. Selalu ada yang menggantikanku. Kau hanya menang atas diriku. Selama para pendekar masih punya keadilan, kau takkan pernah menang. Eyo, bunuh aku. Salah. Kau cuma seekor semut. Hahaha. Sudah kubilang. Nyawamu, bukan milikku. Bayu Saputra, jangan bunuh aku. Aku cintai kau. Ini semua, dia yang memaksaku. Pendekar Seputra, orang-orang keluarga Wijaya ini akan kami serahkan ke pengadilan. Dan Senior Pertama, kami akan beri pemakaman termegah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Bawa pergi. Siap. Pergi. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Ikut aku. Cepat. Cepat, cepat. Jangan banyak gerak. Eyo, eyo. Perintah Lisan Baginda. Bayu Saputra berjasa memberantas keluarga Wijaya. Kini kami angkat kau sebagai Gubernur Militer Yunara dan Haizura. Kini perompak timur langgar perbatasan. Kami beri waktu 7 hari beristirahat. Setelahnya, menumpas perompak timur. Hamba bersyukur atas anugerah Baginda.